Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Setio Prajoko, MPD, serta teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami tentang teknis menggunakan Mendeley dan Zotero. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Wanda Ferdayanti, Putri Ayu Widyastuti, dan saya sendiri Ninda Cahyani. Kemudian topik pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama ada pengertian Mendeley, yang kedua ada cara menggunakan Mendeley, yang ketiga pengertian Zotero, dan yang keempat cara menggunakan Zotero. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian Mendeley. Mendeley merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu penulisan citasi serta daftar pustaka yang baik, yaitu Mendeley. Sebelum menggunakan Mendeley, kita harus mengetahui fungsi daripada Mendeley itu sendiri. Mendeley adalah salah satu aplikasi atau software yang dapat digunakan dalam pembuatan citasi dan daftar pustaka. Dengan menggunakan Mendeley, penulis akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari sumber pustaka, baik secara manual maupun secara otomatis. Mendeley merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple Mac OS, maupun Linux. Kemudian banyak keunggulan yang dimiliki oleh perangkat lunak Mendeley. Di antaranya yang pertama ada karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. Yang kedua, kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi di seluruh jurnal atau buku atau program yang mengandung kata yang kita cari. Yang ketiga, setiap file yang kita tambahkan di dalam program Mendeley ini dapat diketahui detailnya otomatis secara lengkap, tanpa harus kita tambahkan satu persatu. Detail tersebut berisi antara lain yaitu ada tipe file, judul, penulis, tahun, volume, halaman, abstrak, URL asal, dan lain sebagainya. Selain itu, detail dari file dapat kita edit sesuai keinginan kita. Yang keempat, terhubung secara online dengan website. Jadi, bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet, dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer kita dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan internet. Dan yang kelima, dengan fasilitas web importer, kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduh. Kemudian, topik pembahasan yang kedua adalah cara menginstal Mendeley. Yang pertama, klik 2 kali file Mendeley Detscope 1.13.6 Win32.exe. Selanjutnya akan muncul kotak dialog setup wizard, lalu pilih next. Dan yang kedua, lalu klik I agree jika setuju dengan license agreement oleh Mendeley dan dilanjut klik browser untuk menyesuaikan di folder mana aplikasi Mendeley yang kita pasang, atau kita dapat mengabaikan pilihan tersebut dan langsung klik di next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan terakhir, centangkan kolom kecil yang ada di dekat Run Mendeley Detscope. Kemudian klik install lalu tunggu beberapa saat. Kemudian pembahasan selanjutnya ada teknis menggunakan Mendeley. Yang pertama yaitu tahap 1, klik create account. Kemudian tahap yang kedua, masukkan email Anda untuk memulai Mendeley. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya.
Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yang itu pada tahap ketiga kita akan mengisikan data untuk akun, kemudian klik registrasi ya teman-teman. Terus pada tahap keempat itu, selama kita telah mendaftar di akun Mendeley, kemudian kita bisa klik continue to Mendeley. Dan pada tahap kelima, kita bisa mengisi isi data dari memilih tanda panas sebelah kanan, kemudian setelah selesai klik continue to Mendeley. Dan pada tahap keenam, tampilan halaman akan beranda Mendeley web. Ini ada gambarnya ya di sebelah. Untuk menambahkan jurnal yang sudah ada pada komputer kita, yaitu dengan cara mengklik add akun yang ada pada sudut kiri. Ini ada panahnya yang gambar merah. Kemudian lalu buatlah folder dengan memilih create folder di samping kiri, lalu isi nama folder kita ya. Dan yang ketiga, untuk menghubungkan Microsoft Word dengan Mendeley dengan cara klik pada tools, kemudian install Microsoft Word. Tahap keempat, apabila sudah terinstall maka akan berubah menjadi uninstall Microsoft Word ya. Ini ada gambarnya, bisa dilihat sambil dipraktekkan ya teman-teman di kos masing-masing. Kemudian untuk tahap kelima, setelah membuat kutipan pada tulisan, kita juga harus membuka Microsoft Word ya, dengan mengeklik referensi, kemudian insert citation, dan nanti akan keluar seperti menu di bawah ini ya. Terus kita klik go to Mendeley untuk memilih jurnal yang telah kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, udah muncul ya. Terus pada tahap keenam itu cara untuk membuat daftar pustaka ya, yaitu dengan mengeklik diferensi bibliografi. Nah, nanti akan secara otomatis akan terbuat daftar pustakanya ya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada citasi menggunakan Zotero ya. Nah, Zotero ini dikembangkan oleh Roy Rutherford Cantor for History and New Media dan dirancang untuk tujuan non-komersial dan berbasis pada platform open source. Oleh karena itu, Zotero ini dapat diperoleh dan digunakan secara gratis ya teman-teman. Nah, Zotero ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi konten-konten yang tersedia di dalam laman sebuah web dan menyimpannya ke dalam komputer sebagai perpustakaan digital. Nah, bedanya dengan tadi hampir sama sih kayak Mendeley tadi ya. Nah, untuk Zotero itu mengumpulkan seluruh karya hasil penelitian yang dimiliki dalam sebuah intervensi yang mudah digunakan. Nah, penggunaannya itu dapat menambahkan file PDF, gambar, audio, video, dan snapshot dari halaman web ke dalam Zotero ya. Nah, setelah Zotero secara otomatis akan mengindeks konten teks lengkap dari koleksi yang dimiliki atau ditambahkan ke dalam aplikasi ya. Nah, Zotero juga dilengkapi dengan kemampuan untuk menemukan apa yang dicari hanya untuk beberapa penekanan tombol. Nah, di sini selanjutnya ada apa sih kelebihan dan kekurangan dari Zotero ya teman-teman. Nah, untuk kelebihannya itu Zotero itu desktopnya variasi ya, terus Firefox-nya extension dan web bisa. Terus platformnya independen, menggunakan Windows, Mac dan Linux, open source, gratis, social networking, sharing of purpose in groups, dan pembuatan notes. Namun di balik segala kelebihannya tadi, Zotero juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak memiliki kemampuan database. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu cara menginstal Zotero. Yang pertama adalah kita buka peramban Firefox dan tuliskan http://www.zotero.org. Yang kedua adalah mengeklik peranala download now untuk menuju ke laman pengunduhan Zotero.
Yang ketiga adalah mengeklik Pranala install Zotero for Firefox untuk mengunduh aplikasi Zotero. Yang keempat adalah klik Allow untuk memulai proses unduh. Yang kelima adalah setelah proses unduh selesai, klik Install untuk memulai proses instalasi. Peramban akan meminta restart browser setelah proses instalasi berhasil dilakukan. Yang keenam adalah setelah instalasi, akan muncul logo Zotero di sudut kanan atas peramban Firefox. Selanjutnya adalah teknis menggunakan Zotero. Yang pertama adalah proses pendaftaran sebagai user. Yang pertama, untuk mendaftar sebagai user, kita harus masuk ke alamat web resmi Zotero di https://www.zotero.org/. Yang kedua, kemudian kita mengeklik register. Yang ketiga adalah kita mengisikan form yang disediakan. Yang keempat adalah pada form password, yang dimaksud password di situ bukanlah password email, melainkan password yang akan kita gunakan untuk masuk ke Zotero. Namun, kalau passwordnya mau disamakan dengan password email, juga tidak masalah. Yang kelima adalah buka email kita, maka secara otomatis akan ada kotak masuk dari Zotero. Bukalah email tersebut dan klik link yang kedua. Ini adalah tahap-tahapan pada penggunaan Zotero. Pada tahap pertama ini, setelah Zotero extension terbuka, maka kita harus login terlebih dahulu dengan cara klik icon gergaji, kemudian klik preference, dan klik sinkronisasi. Lalu, masukkan username dan password, kemudian klik OK. Tahap kedua adalah jika kita sudah menemukan referensi dari suatu web, misalnya di alamat http://www.umy dan seterusnya ini, maka cara menyimpan di Zotero adalah dengan cara membuka web tersebut dan mengeklik icon file pada pojok kanan atas. Maka secara otomatis akan tersimpan pada database Zotero. Yang ketiga adalah membuka Microsoft Word, lalu kutip teori yang akan kita butuhkan. Tahap keempat adalah klik menu Zotero, klik Add atau Edit Citation, kemudian pilih style citasi sesuai dengan peraturan yang ada pada universitas kita. Terus yang kelima adalah memilih tampilan klasik. Kemudian klik salah satu referensi web yang kita kutip tadi, kemudian klik OK. Pada tahap keenam adalah muncul hasilnya seperti pada gambar. Dan pada tahap ketujuh, jika kita ingin menyantumkan daftar pustaka, maka klik Insert Bibliography. Dan tahap ke-8 adalah muncul hasil dari penyantuman daftar pustaka tadi. Dan selesai. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada presentasi pagi hari ini. Sekian dari kelompok 10. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.